Oke Bang Juma, aku boleh tanya satu lagi gak Bang? Ya, Mengapa silakan. setiap di dalam kita pasti kebanyakan setan Muslim daripada setan Kristen? Itu karena dia semasa hidupnya berbuat jahat atau di dalam perbuatannya itu karena menganut agama salah? Maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Mengapa itu kan? Chatting dengan setan. Iya, kebanyakan jin itu kan jinnya Muslim, gak pernah jin orang Kristen kedengaran. Itu karena apa? Karena dia semasa hidupnya di bumi melakukan hal aneh atau kenapa? Oh, kalau jin dan setan itu beda. Jin dan setan itu berbeda. Kalau jin itu mendengarkan Al-Quran, sedangkan setan itu tidak bisa dengar Al-Quran. Itu Bang, berbeda. Di dalam Al-Quran surat jin diterangkan kemudian di ayat pertama, ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiya ila annahu istama' nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Itu jin. Adapun setan itu berbeda. Kalau setan itu di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 12 kemudian, di sana setannya tidak bisa kemudian mendengarkan Al-Quran. Mereka tidak sanggup untuk mendengarkan Al-Quran itu. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, maka mereka akan berlarian, takut mendengarkan bacaan Al-Quran. Innahum anis sam'i lama'uzulun. Sesungguhnya untuk mendengarkan Al-Quran saja, iblis akan dijauhkan. Iblis tak sanggup. Sedangkan Tuhan Anda justru malah dicobai sama setan. Jadi orang Kristen ini harus belajar memisahkan untuk membedakan antara jin dan iblis. Itu beda. Iblis itu manusia, makhluk yang ingkar kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan jin itu adalah makhluk yang mendengarkan perintah Tuhan, meski sebagian juga di antara mereka ingkar kepada perintah Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jin dan manusia itu tugasnya sama, yaitu beribadah kepada Allah. Jin yang ingkar kepada Allah disebut iblis atau setan. Manusia yang ingkar kepada Allah disebut kafir. Makanya iblis itu segolongan dengan kafir. Al-Quran surah Sad yang menjelaskan itu, bahwa orang-orang yang iblis itu adalah sekelompok dengan siapa? Sekelompok dengan kafir, orang-orang kafir. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jin yang adalah iblis kemudian itu sekelompok dengan orang-orang yang disebut kafir dalam Al-Quran. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis menyombongkan diri dan iblis termasuk golongan yang kafir. Orang Kristen menyombongkan diri kepada perintah Tuhan, maka disebutlah kafir orang Kristen itu. Mana perintah Tuhan yang Kristen lakukan? Coba tunjukkan, ada nggak? Ada nggak? Tak ada Bang. Perintah Tuhan jangan makan babi. Kristen? Jangan menyembah hal lain selain aku, katanya. Ya, Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah Tuhan selain daripada aku. Tak ada Tuhan lain selain daripada aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, yang kami sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan sembahan kami itu ciptaan. Yesus ciptaan. Roh juga ciptaan. Sedangkan yang kami sembah adalah pencipta roh dan pencipta manusia. Orang Yahudi menyebutnya Eloah. Kami menyebutnya Allah. Sama-sama maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16
Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi. Di Al-Quran, subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci, maha tinggi. Sembahan kami sama. Kristen, Yesus Tuhannya, makhluk, manusia, dan juga roh. Makhluk halus, ciptaan. Makanya disebut illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sekelompok dengan yang kafir. Paulus mengatakan apa, Bang? Di dalam Yohanes 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Setan tidak bersunat. Ente juga nggak bersunat. Ya kan? Sapi nggak bersunat, kambing nggak bersunat, monyet nggak bersunat. Bani Israel bersunat, umat Islam bersunat. Sama kami. Beda kelas kita. Ya kan? Itulah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Istakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis itu sekelompok dengan yang si kafir? Karena si kafir ini ingkar terhadap perintah Tuhan. Bahkan pendiri agama Anda, ketika datang firman Tuhan yang menjadi perjanjian baru bagi Bani Israel, dianggapnya sampah. Pendiri agama Anda, Paulus, menganggap bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Hukum Tuhan yang datang kepada Abraham itu adalah tinja, kotoran, skubalon. Dalam bahasa Yunani. Nah, Anda aminkan, Anda mengikuti keinginan Paulus. Anda meninggalkan keinginan Elohim. Ketika kemudian ditanya, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyada astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku, yaitu Adam? Apakah kamu sombong? Apakah kamu merasa golonganmu lebih tinggi? Ana khairum min. Iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau ciptakan aku dari tanah. Khalaqtani min nar, dari api. Khalaqtahu, dan kau ciptakan dia Adam min tin, dari tanah. Aku lebih baik. Nah, inilah yang dialami oleh Kristen. Kenapa tidak mau menjadi Islam? Karena aku lebih dekat dari Yesus. Karena aku ini dari Israel Yahudi. Karena aku ini anak-anak Tuhan. Aku lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Nah, itulah yang terjadi sama kalian. Padahal Al-Quran ini datang untuk orang Kristen juga. Untuk kalian semua. Sedangkan Yesus datang bukan untuk kalian. Yesus datang untuk Bani Israel. Bukan untuk Kristen. Gitu, Bang.